Kemudian yang berikutnya, untuk yang Kuala Lumpur, yang jelas yang sudah kami perintahkan itu adalah yang dilanjutkan penghitungan suara untuk metode TPS. Karena yang problem kan metode pos dan metode KSK atau kotak suara keliling. Jadi penghitungan suara untuk metode TPS yang kemarin digelar pada hari Ahad tanggal 11 Februari, itu penghitungannya tetap dilanjutkan tanggal 14-15 ini. Tapi untuk yang pos dan KSK dihentikan untuk tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Karena apa? Direkomendasikan untuk PSU. Nah, kemudian yang kedua, karena PSU-nya ini dimulai dari pemutahiran data pemilih, tentu saja akan kami lakukan secara hati-hati. Kenapa hati-hati? Yang pertama, sudah ada sebagian pemilih di dalam DPT ataupun DPTB ataupun dalam KSK, dalam DPK yang sudah ikut pemungutan suara TPS. Berarti kalau dia sudah ikut pemungutan suara TPS kan nggak bisa diikutkan lagi dalam pemungutan suara ulang untuk metode KSK dan POS. Demikian juga di dalam negeri juga sudah ada pemungutan suara, sehingga tidak bisa lagi kemudian orang yang sudah hadir di dalam negeri, sudah nyoblos kemudian tiba-tiba geser ke Kuala Lumpur, ikut pemungutan suara, ngaku pindah milih misalkan. Sehingga tentu saja data pindah milih, data DPK yang kami gunakan adalah selama sebelum pemungutan suara di Indonesia dilakukan, atau batas akhirnya adalah data yang kemarin digunakan untuk yang terakhir pemungutan suara metode TPS. Itu yang kita jadikan pegangan untuk bahan pemutahiran data pemilih. Jadi DPT yang sudah ada, nanti kita cek soal validitas alamatnya. Kalau alamatnya dikenali, masih kita pertahankan di situ. Kemudian nama-nama yang ada di DPT dengan yang di DPTB dan KSK itu terdaftar semua. Untuk pemilu yang kemarin ya, itu kita cross check. Nah, kalau kemudian sudah ada di DPT atau DPTB atau DPK-nya TPS, maka tidak kita masukkan di dalam DPT-nya untuk metode POS dan KSK, supaya tidak dia milih lebih dari satu kali. Nah, dari situlah nanti dapat rumusan yang kira-kira lebih tepat, lebih akurat tentang warga negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur yang punya hak milih, apakah di DPT, kemudian di DPTB dan KSK, dan sudah melakukan coblosan untuk TPS. Itu yang tidak akan kita ikutkan. Yang berikutnya, kita juga harus menyisir lagi begini. Di dalam DPT yang sudah ada, nanti setelah kita cross check termasuk alamat-alamat dan DPTB dan DPK, itu juga akan kita bandingkan dengan situasi yang di mana masukan-masukan kemarin ya, kalau ada masukan ada sekian puluh ribu orang belum masuk DPT. Nanti kita cek nama-nama itu akhirnya sudah diakomodir belum di dalam DPK pemilu metode TPS. Apakah sudah masuk DPTB misalnya? Karena begini, masukan-masukan yang ada setelah DPT itu kalau mau digunakan harusnya kan di cross check dulu atau disinkronisasi dengan DPT. Kemungkinan pertama namanya sudah ada di DPT Kuala Lumpur. Kalau sudah seperti ini kan sudah masuk kategori yang diurus. Kalau yang kedua ada di DPT dalam negeri tapi belum ada di DPT-nya Kuala Lumpur, maka bisa dilayani dengan cara apa? Dipindah milihkan dulu ke Kuala Lumpur. Yang ketiga, kalau sama sekali di DPT belum ada, di DPTB juga belum ada, ini masuk kategori DPK. Nah, tentu saja beberapa tahapan sinkronisasi untuk pemutahiran data pemilih ini harus kita lakukan secara hati-hati. Dan dari situlah kemudian kita siapkan surat suara. Apakah surat suaranya harus nyetak lagi? Belum tentu. Karena kan kita cek kehadiran pemilih yang metode POS kemarin, kemudian kehadiran pemilih metode KSK, dan kehadiran pemilih metode TPSLN. Dari situ kita hitung surat suaranya masih ada berapa. Dan dari situ nanti akan ketahuan yang akan diulang kan cuma dua metode nih, KSK dan POS. Dari situ nanti surat suara yang belum digunakan, kita gunakan untuk pemungutan suara ulang. Kalau dari segi jumlah kami meyakini surat suaranya masih mencukupi untuk yang Kuala Lumpur. Tidak perlu cetak ulang atau dicetak baru. Karena kecenderungan
kecenderungannya, walaupun kami belum ngecek ya kecenderungannya kehadiran di 2019, saya Mas Bagja ini yang ditugaskan untuk mengawal pemilu di Kuala Lumpur 2019. Dan sekarang juga kebetulan saya sama Mas Bagja juga dan Mas Idam untuk supervisi dan monitor di sana. 2019 itu kehadirannya itu 27,44%, ya. Katakanlah sama atau katakanlah naik jadi 30%, itu insya Allah ketersediaan surat suara yang belum digunakan masih tersedia, jadi tidak perlu untuk cetak ulang.